Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, we meet again here in presentation part 2. Kita bertemu kembali pada pertemuan ke-12 ini untuk membahas kelanjutan materi tentang presentasi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ada 3 macam bentuk presentasi itu secara garis besar ya, sesuai dengan isinya. Pertama ada persuasive presentation, kemudian ada informative, dan yang ketiga ada scientific presentation. Nah, lepas dari itu, untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita melaksanakan presentasi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, pertama, mari kita ingat bahwa tujuan inti atau tujuan pokok presentasi adalah meyakinkan audiens atau peserta bahwa apa yang disampaikan oleh pembicara atau presenter adalah sesuatu yang penting atau berguna bagi mereka. Nah, terkait dengan hal itu, ya, ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan presentasi. Yang pertama adalah bagaimana kita membuat susunan bahan paparan atau bahan presentasi atau slide semenarik mungkin sehingga perhatian audiens akan fokus. Dan yang kedua, bagaimana cara presenter berbicara atau menyampaikan buah pikirannya ya, sedemikian rupa sehingga apa yang disampaikannya jelas, baik, dan tidak monoton atau menjemukan. Nah, berkaitan dengan kiat yang pertama tadi, ya, menyusun slide atau bahan paparan yang semenarik mungkin, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan seperti pada butir 3 di slide pertama ini. Ya, pertama, kita cenderung pada saat membuat bahan presentasi menggunakan bullet points ya, yang diawali dengan titik bulat dan sebagainya, itu makanya disebut bullet points. Nah, kalau itu sekiranya nanti berisi kalimat, maka sebisa mungkin gunakan bullet points ini sehemat mungkin, jadi jangan berlebihan. Jika memungkinkan, gantikan ya bullet points itu dengan gambar-gambar atau angka-angka. Karena gambar atau angka itu akan memberikan kesempatan bagi audiens untuk memahami dengan lebih mudah. Kemudian B, usahakan penulisan teks itu seringkas atau sesederhana mungkin. Jadi jangan kalimat ditulis panjang ya, nanti audiens itu akan jemu dan mereka akan tidak memberikan perhatian. Kemudian menegaskan yang A tadi, sajikan lebih banyak gambar dan angka. Yang dimaksud gambar di sini atau angka ya, itu termasuk tabel, grafik, ya, bagan atau flowchart dan sebagainya. Karena ini akan lebih mudah dicerna atau dipahami oleh audiens dan mereka akan fokus. Kemudian upayakan tampilan bahan paparan, baik berupa gambar, slide, dan sebagainya, lebih menarik. Nah, ini juga kaitannya seperti yang A dan B. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, apabila saudara menggunakan kombinasi gambar dan keterangan, atur letak gambar dan keterangan sedemikian rupa sehingga dia terkesan menjadi bahan paparan yang hidup dalam tanda petik. Next. Baik, pada slide kedua ini kita akan lebih membahas tentang penyampaian ya, atau cara berbicara presenter agar tidak menjemukan bagi audiens ya, baik, jelas dan sebagainya. Dan
Untuk melakukan hal ini dengan baik, ada dua hal juga yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hal-hal yang sebaiknya kita lakukan, dan yang kedua adalah hal-hal yang sebaiknya kita hindari. Nah, untuk yang sebaiknya kita lakukan, yang di dalam bahasa Inggris biasanya do these things, ya, antara lain berisi, ya, gunakan bahasa yang mudah dipahami audiens. Use simple language. And then speak slowly. Ya. Bicaralah agak lambat tetapi jelas. Ya, slow but clear. Kemudian atur tampilan visual dengan sebaik mungkin. Ini kaitannya dengan yang pada slide sebelumnya, ya, mengatur bahan paparan. Kemudian sebisa mungkin gunakan lebih banyak kata kerja, dan lebih khusus lagi kata kerja aktif daripada kata kerja pasif atau kata sifat dan sebagainya, ya. Use more verbs, especially active verbs. Kemudian upayakan, ya, pada saat kita berlatih presentasi untuk mendapat panduan atau dampingan dari seorang pelatih atau orang yang berpengalaman, ya, assisted by a trainer. Kemudian supaya uraian kita itu nampak runtut dan menyambung antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lain, gunakanlah transition words atau transition phrases, ya. Apa yang dimaksud dengan transition words atau transition phrases, ya? Kata-kata atau frasa transisi itu misalnya, maka, dengan demikian, tetapi, lalu, ya. Makanya dalam bahasa Inggris contohnya but, then, on the contrary. Ini seperti yang kita bahas dulu di dalam strengthening and weakening, ya, penguatan dan pelemahan. Tapi kalau transition words ini tidak harus dia menguatkan atau melemahkan. Ini misalnya menyimpulkan, maka, oleh karena itu, dan sebagainya. Itu akan membuat uraian kita yang sebelumnya dengan uraian yang berikutnya itu tersambung satu sama lain, ya, tidak putus-putus. Kemudian sekali lagi, sedapat mungkin banyak sajikan informasi berupa angka dan daripada kata-kata, ya, angka-angka atau gambar-gambar, ya, karena ini akan lebih mudah dicerna oleh audiens. Next, sebaliknya ada hal-hal yang sebaiknya kita hindari, ya. The things that we must not do atau don't do these things, ya. Pertama, hindari singkatan, avoid abbreviations, ya. Mengapa? Karena pada saat kita berbicara dengan audiens, banyak di antara audiens itu tidak begitu paham dengan singkatan yang kita gunakan, apalagi yang berkaitan dengan singkatan yang bersifat teknis, ya. Seperti misalnya kalau kita berbicara dengan orang-orang dari luar negeri, ya, kita menggunakan RI misalnya. Walaupun RI itu setelah kita jelaskan Republic of Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia RI begitu. Tapi bagi mereka kalau kita mengucapkan RI sulit dipahami, harus dijelaskan dahulu. Kemudian yang hampir sama, hindarkan jargon atau avoid jargons, ya, especially technical jargons. Nah, istilah yang sangat teknis pada satu bidang, ya, itu kadang-kadang sering kita sampaikan. Misalnya kita berbicara tentang, kita mengundang seorang ahli IT, dia berbicaranya banyak menggunakan istilah-istilah di bidang IT, sementara audiensnya orang yang sangat awam. Nah, itu mereka akan sulit memahami dan akhirnya akan jemu. Kemudian avoid slang, ya. Nah, slang ini adalah istilah-istilah lokal yang tidak baku,
Ini dalam hampir setiap bahasa ada, ya. Walaupun kadang-kadang tidak 100% harus bisa kita hindari, ya. Nah, kenapa demikian? Karena slang ini kadang membuat orang-orang yang dari luar daerah kita, apalagi orang dari luar negeri, itu sulit memahami. Kemudian hindari pula crutch words, ya. Crutch words ini dalam crutch itu istilahnya krek itu ya, alat yang biasanya dipakai oleh orang yang mengalami patah kaki dan sebagainya ya, untuk membantu dia berdiri dan bergerak. Nah, contoh crutch words ini diantaranya kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Inggris, yeah, well. Nah, yang kadang-kadang terkesan itu menggumam dan tanpa arti, ya. Mengapa demikian? Karena ini sering kadang-kadang mengacaukan pemahaman atau konsentrasi dari audiens. Next. Nah, bila bahan-bahan pada slide 1, 2, dan 3 ini sudah saudara pahami, ya, saya meminta saudara pelajari 2 video yang telah saya kirim, ya, untuk lebih mengerti tentang hal-hal yang disampaikan pada slide 1, 2, dan 3. Jadi bagaimana membuat bahan paparan kita menarik, dan yang kedua bagaimana cara penyampaian kita juga menarik, ya. Nah, ada 2 video yang saya kirimkan. Yang pertama itu disampaikan dalam bahasa Indonesia, ya. Sedangkan cara atau materi penyampaian atau cara berbicara oleh presenter itu di dalam bahasa Inggris. Saya percaya itu juga tidak akan terlalu sulit untuk saudara pahami. Kemudian jika nanti ada kesulitan pada saat saudara mempelajari kedua video tersebut, ya, silahkan kontak saya melalui WA Group Bahasa Inggris atau Japri. Selamat bekerja. Okay guys, I think that's all for our today's class. Thank you for your attention and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.